Jadi kami kayaknya nggak pernah ada hari libur kalau camat itu. Camat yang sebelumnya pun laki-laki berpengalaman seperti ini masih tidak. Jadi itu aja sih, berasa kayak artis aja, sering di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ASN? Hari ini kita ketemu lagi dalam acara ngaji Ngupas ASN Jelajah Regulasi. Nah, narasumber kita kali ini, wah luar biasa. Ada ibu-ibu camat kita yang cantik-cantik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, beliau adalah Ibu Camat Jonggat dan Ibu Camat Praya. Sobat ASN semua, perlu diketahui nih bahwa edisi ngaji kali ini kenapa kita mendatangkan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah ibu-ibu dan camat pemimpin wilayah ini dalam rangka edisi Hari Kartini. Nah, edisi kali ini kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang kiranya bisa menginspirasi Sobat ASN semua di kalangan wanita-wanita tangguh ASN kita. Baik, langsung saja ya kita minta narasumber kita untuk memperkenalkan diri biar lebih akrab dengan Sobat ASN semua. Silakan, Oke, siapa dulu? Camat Jonggat. Oh iya. Oke, silakan Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ASN Lombok Tengah yang tercinta. Alhamdulillah. Hari ini kami berkesempatan duduk di tempat yang nyaman ini. Kursi panas sebenarnya ya, tapi nyaman karena didampingi oleh host yang cantik dan rekan camat saya yang satu lagi yang juga cantik. Jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan saya Camat Jonggat, Lale Adis Fajriani. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, punya 3 orang anak. Tinggal di Praya juga, di Bermis. Jadi mohon maaf saya tidak menempati rumah dinas di Ubung, tapi saya memilih untuk tinggal di rumah pribadi. Mungkin itu dulu, Mbak Host, bisa dilanjut. Ibu Camat Praya melanjutkan. Terima kasih Mbak Host. Selamat pagi Sobat ASN semuanya. Saya akan memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan oleh host. Saya kebetulan saat ini bertugas sebagai Camat Praya. Nama saya Baik Murniati, sama seperti Ibu Camat Jonggat juga. Sebagai ibu dengan 2 putri dan 1 putra, punya anak 3, dan saat ini saya tinggal di Kecamatan Praya, tepatnya di Desa Bunut Baok, di Dusun Bega. Barangkali itu saja ya perkenalannya. Itu perkenalan awal ya, nanti kita Iya. lebih Boleh, boleh. Siap. Berbagi pengalaman. Iya, beliau ini di samping kita kalau lihat atributnya kayak ngerasa gimana gitu. Iya ya, serem atau bagaimana ini? Sekali, tapi Iya. tidak meninggalkan perannya sebagai Oh, ibu iya. ya, sebagai ibu di Siap. rumah. Baik. Sebelum kita menggali lebih lanjut terkait dengan apa sih peran dari ibu-ibu nih selaku pemimpin wilayah dan pemimpin perangkat daerah, kita pengen mendengar cerita dulu nih perjalanan karir dari awal sampai tiba-tiba menjadi camat ini seperti apa gitu. Mungkin bisa menginspirasi Sobat ASN semua. Silakan. Jadi sebelum saya menjabat sebagai camat, perjalanan karir cukup panjang ya. Saya melewati karir itu di 2 kabupaten. Jadi penempatan awal saya bertugas begitu lulus dari sekolah dulu adalah di Kabupaten Lombok Timur. Jadi saya juga di sana bertugas di wilayah, dan alhamdulillah memang saya bertugas di wilayah itu sudah 3 kali ya. Di kelurahan itu di Lombok Timur dulu, di Berapa tahun kelurahan dia Lombok Timur? 3 tahun. 3 tahun. Jadi Lumayan pada lama saat ya. itu saya memegang jabatan sebagai kepala seksi pemerintahan kalau tidak salah. Kemudian pada tahun 2000 setelah menikah saya pindah ke
Kabupaten Lombok Tengah. Perjalanan di Kabupaten Lombok Tengah di awal kebetulan saya bertugas di BPKAD ya, karena baru di apa Perempatan namanya, awal lah ya. kepegawaian. Pegawaian. Ya, dulu kepegawaian ya. Iya, bagian dulu bagian Di bagian saya pertama kali di Kabupaten Lombok Tengah, penempatan awal saya di bagian kepegawaian. Dulu masih belum ada dinas sendiri, jadi masih sebagai staf. Kemudian saya pindah ke Dinas Pendapatan Daerah dulu, namanya Dispenda, sebagai Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Keuangan. Kemudian setelah itu saya menjabat sebagai Lurah Geruno. Di Lurah Geruno itu kurang lebih saya 4 tahun ya. lumayan lama ya. Ya. Pengalaman lapangannya banyak. Kemudian setelah itu saya bertugas di apa namanya itu yang BKKBN apa sih? BPKB. Dulu BPKB ya. Kemudian setelah itu saya pindah ke Bapeda. Di Bapeda itu bertugas kurang lebih sekitar 5 tahun ya. 5 sampai 6 tahun. Nah, kemudian setelah itu tahun 97 saya bertugas di Dinas PMD sebagai Kabid PMD kurang lebih hampir 5 tahun. Nah, setelah itu baru menjabat sebagai Camat Praya sejak akhir Desember tahun 2021. Tapi saya melaksanakan tugas itu mulai tahun 2022 ya, awal 2022 mulai melaksanakan tugas karena pelantikannya 30 Desember 2021. Detik-detik akhir. Ya, bersamaan dengan Ibu Camat Jonggat kebetulan dilantik. Kita itu selalu ya kompak perjalanan karirnya sampai kemudian menjadi camat. Sampai sekarang ya. Iya. Ternyata panjang ya. Ya. Jadi mungkin sebelum saya cerita nanti kita berdua ini satu angkatan, satu alumni satu angkatan, jadi camatnya pun bersamaan. Soulmate dari awal. Iya, naik gunungnya pun samaan. Iya. Iya sama ya. Alhamdulillah satu ini ya. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Satu komunitas. Jadi lebih enak koordinasinya. Silakan mungkin Bu Camat Jonggat melanjutkan. Iya, terima kasih. Jadi karir saya dimulai sejak saya di sini 97 langsung di Lombok Tengah sampai sekarang masih setia dengan Lombok Tengah. Alhamdulillah. Jodohnya di Lombok Tengah Dapat juga. jodohnya di Lombok Tengah, jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan Lombok Tengah ya. Saya berkarir mulai 97 di sini, mendapat jabatan yang pertama kali tahun 98. Jadi hanya setahun orientasi di kepegawaian, 98 saya dapat jabatan di PMD. Dulu PNS golongan 3A itu jarang. Karena masih kepala seksi Kasubsi, namanya itu masih eselon 5. Jadi waktu itu saya eselon 5 di Dinas PMD, masih 3A. Dapat jabatan itu yang pertama. Kemudian 2 tahun kemudian saya menjadi kepala seksi di KTPM. KTPM itu apa? KTPM Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Sekarang sudah tidak ada lagi kan? Udah pecah lagi. Dulu dikawin paksa, kemudian dipisah paksa. Nah, itu ya Dinas KTPM. Terus setelah dari KTPM saya ke Bapeda di Sosbud. Kasubit namanya. Kepala subseksi yang pertama, kemudian Kas yang kedua, terus Kasubit di Bapeda. Setelah Kasubit di Bapeda saya kemudian tugas belajar ke UGM tahun 2004. Hanya kurang setahun saya di Bapeda waktu itu. Selesai tugas belajar itu 2005. Jadi saya tugas belajar itu dengan membawa 2 balita waktu itu. Dibawa ke Iya, dibawa ke sekolah. Jadi untuk ASN perempuan jangan sampai karena telah menikah dan punya anak, kemudian cita-citanya terkait dengan meningkatkan kualitas kita itu jangan sampai itu menjadi halangan. Malah membawa anak itu membuat kita bisa lebih intens mengawasi karena kan kuliah hanya apalagi kalau S2 itu sudah lebih banyak tugas daripada teori. Jadi saya selesai 2005 dari UGM, 2006 kemudian saya mendapatkan jabatan lagi eselon 4 di Dinas Perhubungan sebagai Kasubag di sana. 2 tahun di sana, kemudian ke Bapeda lagi, 3 tahun di Bapeda, kemudian ke bagian aset daerah di Sekretariat Daerah sebagai Kasubag. Nah di bagian aset ini yang tantangannya lumayan besar. Karena waktu itu kita harus berpacu dengan target untuk WTP.
2011 saya masuk ke Aset, 2013 alhamdulillah bisa WTP. Keren. Kita Jadi berkat beliau lah WTP bukan karena pertama kali kita kan tahun 2013 ya. 2013 kita WTP karena pengecualiannya itu ada di Aset. Jadi kita dipaksa oleh target harus bisa. Jadi waktu itu di sanalah tantangannya PNS perempuan. Mungkin sedikit juga kita kupas ya, bahwa kita punya target sendiri di samping harus juga kita memperhatikan anak. Jadi anak saya waktu itu masih TK dia Dwi ya. Dia TK-nya di TK Pertiwi. Jadi kita lembur malam jam 10 sampai jam 11, 12. Dia ikut tidur di kantor sampai digigit nyamuk. Jadi itulah perjuangan dan peran ganda perempuan bekerja. Kemudian setelah dari Aset, saya ke Dinas Dukcapil tahun 2015. Di situ promosi Eselon 3. Jadi eselon 4 itu semua sudah nama jabatan sudah saya sudah kecuali jabatan di kelurahan. Seklur dan lurah saya tidak pernah. Jadi kasubsi, kasubag, kasubit semua pernah nama-nama jabatan eselon 4 sebelum saya menjadi kabid di Capil. Nah, kabid Capil ini sekitar 4 tahun. Kemudian saya menjadi sekretaris di Dinas Dukcapil. Alhamdulillah promosi lagi. Hampir 2 tahun menjadi sekretaris Capil, akhirnya ke posisi yang sekarang dengan surprise sebenarnya ya. Tidak menyangka sama sekali. Walaupun jabatan camat ini sebenarnya, boleh cerita sedikit tentang masa kecil nggak apa-apa ya? Saya dulu waktu kecil, waktu SD, itu saya punya teman anak camat ya. Jadi anak camat ini dulu kalau lebaran ya, dia dapat baju lebaran tuh 3, pokoknya minimal 2, 3, kemudian bapaknya punya mobil, pokoknya sepertinya mobil dinas camat ya. Mobil dinas dia punya, ada mobil truk juga dia punya, kok kesannya enak jadi camat. Sementara orang tua saya kan guru, sama seperti Dedui ya, guru zaman dulu itu sangat bersahaja. Jadi saya tuh secara materi karena anak-anak, nanti saya kalau sudah besar saya tidak mau jadi guru. Saya mau jadi camat. Ternyata sudah cita-cita. Iya, nggak tahu ya Qadarullah ternyata selesai SMA kok saya dapat ikatan dinas di STPDN, kemudian akhirnya sekarang jadi camat. Paradigmanya itu sekolah camat gitu ya. Iya, mungkin itu ya yang membawa belum kita lengkap purna kalau belum jadi camat. Jadi nanti siap-siap. Jadi bisa belajar dari mantan camat. Iya, itu mentor. Jadi beliau jadi mentor saya karena ini mungkin agak langka. Dulu menjadi istri camat, sekarang menjadi camat. Tapi itu bukan sesuatu hal yang mustahil, ternyata terjadi. Mungkin bisa terjadi juga kepada yang lain, tapi itu agak langka memang ya. Mungkin itu dulu sepintas perjalanan karirnya. Siap, panjang juga ya perjalanan karirnya Ibu Camat Jonggat, Ibu Camat Praya dari awal sampai akhirnya ke posisi yang sekarang. Betul. Luar biasa. Karena kalau tadi kan sudah dibahas nih secara dengan terkait dengan perasaan pertama kali mendapatkan SK itu. Sekarang bisa diceritakan secara gamblang nggak? Gimana sih rasanya ketika pertama kali mendapat SK dibacakan, lalu Anies Fajriani sebagai camat Jonggat, itu perasaannya gimana? Kaget atau bangga atau gimana gitu? Gimana sih? Jadi campur aduk ya perasaannya. Perasaan yang pertama adalah saya memikirkan tanggung jawab pastinya. Karena tugas camat saya tahu dapat melihat dari apa yang suami saya alami itu berat. Lebih berat dari bukan mengecilkan eselon 3 yang lain, tapi sepertinya. Nah itu yang terbayang langsung tanggung jawab ya. Waduh, jadi camat ini tanggung jawabnya seperti ini. Mungkin kalau kebanggaan itu setelahnya ya, tapi yang terpikir pertama kali adalah tanggung jawab saya akan semakin besar. Apalagi begitu kita pakai baju seperti ini tuh kan harus pakai atribut bintang-bintang. Ini yang membuat kayak gimana gitu ya bawaannya. Jadi uniform seperti ini bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya, tapi untuk menjaga diri kita, tetap mengingatkan diri kita bahwa punya tanggung jawab yang lumayan besar untuk sebagai pemimpin wilayah. Iya, itu sebenarnya filosofinya mungkin ya. Kenapa camat itu harus seperti ini, atributnya diatur, kenapa harus begini? Mungkin itu adalah untuk mengingatkan diri kita terus bahwa Anda punya tanggung jawab yang besar terhadap dalam tugas ini. Kalau Bu Camat Praya nih kira-kira waktu pertama kali mendapatkan SK nih,
perasaannya kayak gimana? Menjawab udah senyum-senyum aja tadi. Ini mau jawaban jujur atau gimana? Biar bisa menginspirasi sobat ASN semua biar gimana. Nanti kalau terlalu jujur nanti hostnya takut dia jadi camat. Iya. Karena gimana? Karena enggak menutup kemungkinan. Iya. Nanti ini regenerasi. Iya, Siap-siap betul. aja nanti. Kader-kader ya. Jangan-jangan ini apa namanya sudah kode alam ini Iya. sekarang undang kita sebagai camat. Besok Katanya nanti benar hostnya ya. duduk di sini sebagai camat. Yang punya ruangan yang lebih pantas duluan. Jadi ya sama mungkin seperti Bu Camat Jonggat yang terpikir mungkin tanggung jawab ya. Sebenarnya kalau boleh milih sih nggak usah jadi camat sebenarnya. Kalau boleh milih ya, iya. Tapi yang namanya kita ASN, apalagi kita selaku Purna Praja siap untuk ditempatkan di mana saja. Yang namanya tanggung jawab ya kita laksanakan. Apalagi ini adalah kepercayaan dari pimpinan ya. Tentu yang dalam pikiran kita ya seperti tadi tanggung jawab karena camat itu sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ya, kewenangan Pak Bupati ya terkait dengan pemerintahan umum itu ditugaskan kami laksanakan di kecamatan. Perpanjangan tangan. Iya, jadi kami tidak hanya melaksanakan tugas-tugas administrasi di kantor, tetapi juga bagaimana menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah ya seperti tadi Bu Camat Jonggat sampaikan kalau ada masalah ya tentu kami juga ikut terlibat di situ ya permasalahan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kami kayaknya nggak pernah ada hari libur kalau camat itu karena banyak undangan itu pada saat hari libur. Iya, beda mungkin dengan pejabat struktural yang lain ya. Dibatasi jam kerja. Kalau camat itu 24 jam. Dan kita itu harus memahami ilmu yang generalis ya, tidak spesialis ini. Banyak hal yang harus kita tahu, yang harus kita pahami karena kita mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Kita harus pahami sedikit-sedikit ini. Begitu juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebenarnya itu sih, kalau jujurnya ya, kalau boleh milih ya. Tapi harus siap. Harus siap, betul. Harus siap ditempatkan dalam jabatan apa saja. Iya. Mana saja. Kan nggak boleh milih kita. Betul. Udah Jadi dikasih kalau tanggung jawab. bisa kita ringkas nih apa yang sudah disampaikan oleh Bu Camat Praya dan Bu Camat Jonggat bahwa di lapangan itu hal-hal tidak bisa dipelajari lewat teori. Ya? Iya betul. Hal-hal Nggak ada yang teorinya. nggak ada teorinya. Lebih Feeling baik aja itu. feeling. Tapi iya. Karena memang kan Feelingnya kepemimpinan harus itu kuat. Seni. ya benar seni dan tidak bisa Iya seni. dipelajari tetapi memang sudah karakter. Betul. Nah, ini kan edisi Kartini nih, Oke. edisi Kartini. Jadi kita sekarang pengen tahu nih dari Bu Camat Praya dan Bu Camat Jonggat, apa sih tantangan yang paling berasa terkait dengan jabatannya saat ini di tengah budaya patriarki yang ada di kita, terutama di Lombok ya, Lombok Tengah. Jadi kita kan sudah memahami nih bahwa di sini ini budaya patriarki. Nah, beliau-beliau ini adalah wanita. Wanita di tengah sebagai pemimpin dan juga sebagai khodam gitu, pemimpinnya laki-laki, kepala desa kan rata-rata sebagian besar laki-laki. Nah, beliau ini adalah pemimpin-pemimpinnya. Nah, kira-kira tantangan apa nih yang paling berkesan atau paling berasa gitu terkait dengan jabatan saat ini? Silakan, bisa diceritain nggak? Berbagi ke sobat ASN semua. Boleh. Saya duluan nih. Gimana nih Iya. tantangannya gitu? Ya seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa ini kan di tengah dominasi kaum laki-laki. Kalau kita lihat di Kabupaten Lombok Tengah ini, barangkali kalau perjalanan jabatan camat itu ya mungkin hanya sebagian kecil ya perempuan yang pernah menjadi camat. Tidak tahu ini apakah itu pertimbangan pimpinan seperti apa ya. Kalau kita lihat beberapa periode bupati ada juga yang salah satu periode bupati tidak ada jabatan, tidak ada perempuan yang menjabat sebagai camat ya. Jadi tantangannya di situ mungkin perempuan itu dianggap mungkin kurang mampu sebagai camat barangkali ya, karena stigma itu karena kita juga sebagai sebagai bertugas di lapangan, pemimpin wilayah. Kita juga bertugas di lapangan, ada keterbatasan tentu bagaimana menyeimbangkan antara tugas kita selaku ibu rumah tangga seperti yang disampaikan Bu Anis tadi ya, Bu Camat Jonggat,
juga tugas-tugas kita selaku ASN ya, dalam jabatan kita selaku camat itu barangkali tantangannya ya, bagaimana membuktikan apa namanya ya, membuktikan anggapan orang-orang bahwa sosok perempuan itu kurang layak atau tidak layak jadi camat gitu. Kurang apa namanya, kurang bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal, misalnya kalau ada permasalahan malam-malam ya, ada apa namanya hal-hal yang harus diselesaikan gitu. Begitu juga ini kaitan dengan kepala desa kita kan tidak ada yang perempuan ya, semuanya laki-laki ya. Kan kayak erat sekali kaitannya tugas camat dengan tugas kita selaku camat, bagaimana melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa. Ingat saya pernah dipesankan oleh Bapak Wakil Bupati ya pada saya, bagaimana kita selaku camat nanti turut membantu pemerintah desa. Artinya kita membina desa, apa namanya, bagaimana mengkomunikasikan barangkali ya, bentuk komunikasi kita dengan desa itu mungkin salah satu tips-tipsnya nanti seperti apa ya dalam menjalankan tugas-tugas. Yang jelas tantangannya itu ya, bagaimana kemudian kita membuktikan kepada orang-orang bahwa seorang perempuan pun mampu untuk melaksanakan tugas sebagai camat. Berarti tantangan itu adalah pembuktian bahwa kita ini bisa loh gitu. Iya, itu aja mungkin ya, sederhananya seperti itu. Tantangannya seperti itu. Kalau dari Ibu Camat Jonggat sendiri gimana nih tantangannya? Iya, mungkin sejalan dengan yang disampaikan Ibu Camat Praya tadi. Kalau untuk urusan kantor, administrasi kantor, mungkin kita sudah terbiasa menjalani itu di kantor camat, sama seperti kantor-kantor lain. Yang beda adalah pada saat kita membangun komunikasi, koordinasi dengan pihak-pihak lain, terutama desa, gitu kan. Saya dulu waktu pertama kali menjadi camat, pernah ada salah seorang kepala seksi saya menyampaikan begini. Saya itu kan dari awal sudah punya apa namanya target begini desa harus begini. Dia sampaikan begini, Bu Camat, jangan terlalu optimis lah dengan desa-desa gitu kan. Jadi di awal sudah dibuat iya. Ya. Saya lihat Bu Camat terlalu bersemangat, nanti jangan sampai Bu Camat kecewa, dia bilang begitu kan. Sudah seperti ini, tahu-tahu nanti desa tidak bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Udah apatis duluan. Tapi saya tetap, yang penting saya sudah berupaya berbuat baik gitu kan, sesuai dengan tadi itu seni saya sebagai seorang camat. Saya sengaja tidak ingin mengikuti yang sebelumnya cara-caranya, karena memang kita itu kan memang apa yang muncul dari diri kita sendiri itulah yang akan kita lakukan. Tapi alhamdulillah so far so good lah dengan desa ya. Tidak seperti juga yang tadi disampaikan oleh kasih saya itu bahwa percumalah seperti ini nanti toh Bu Camat akan, ternyata tidak, semakin lama semakin bagus komunikasi dan koordinasi kita dengan desa. Dan apa yang kita rasakan berat di awal, alhamdulillah dengan kerjasama ya, mungkin ini klise tapi seperti itulah. Komunikasi tapi seperti itulah yang kita lakukan, koordinasi komunikasi dengan desa terutama. Kalau dengan internal kecamatan saya rasa tidak begitu berat. Berarti tantangan yang utama itu adalah bagaimana merubah stigma di awal, yang awalnya apatis tiba-tiba bisa ke arah yang lebih baik gitu ya Bu Camat. Apalagi kita perempuan, sementara camat yang sebelumnya pun laki-laki berpengalaman seperti ini masih tidak. Jadi itu yang kita ternyata memang seperti tadi pembuktian yang perlu. Ya. Rasanya kayak gimana gitu setelah mendengarkan. Siap-siap aja. Kayaknya berat ya, tapi insya Allah dengan seni memimpin dan memang itulah kepemimpinan itu sebenarnya tidak bisa dipelajari, tapi memang sudah karakter ya, memang tidak salah nih Bupati Lombok Tengah memilih Sri Kandi Lombok Tengah ini. Mudah-mudahan ya tidak salah pilih. Mudah-mudahan. Baik, nah tadi sudah diceritain itu terkait dengan tantangan. Nah sekarang kita pengen dengar ya, kira-kira ada nggak pengalaman unik apa gitu selama memimpin di wilayah yang sekiranya berkesan menurut Bu Camat yang berdua nih, kira-kira apa nih pengalaman uniknya? Apa ya? Pengalaman unik misalnya malam-malam keluar atau gimana gitu. Tapi pasti kalau keluar malam, bahkan pulang pagi juga kayaknya pasti pernah dijalani. Iya pasti. Iya. Karena pemimpin wilayah, jadi gimana? Iya. Jadi kalau pengalaman, karena seperti tadi,
dalam periode terakhir 10 tahun terakhir lebih tidak ada camat perempuan gitu kan. Jadi apalagi saya jadi camat tidak di kota, di situ masih banyak sekali undangan untuk camat. Ya, undangan masyarakat. Maulidan, Isra Mi'raj dan segala macam undangan masyarakat. Dan mereka masih ada yang belum tahu bahwa camatnya itu perempuan. Jadi kalau kita datang ke masjid, saya biasanya sering didampingi oleh suami gitu kan kalau malam. Jadi yang dipikir bapak camat. Jadi dipikir camatnya itu bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak. Jadi ya sudah, akhirnya setelah diperkenalkan barulah mereka tahu seperti itu. Jadi karena ini tidak biasa, jarang, dan sudah beberapa tahun terakhir tidak ada camat perempuan, tiba-tiba sekarang perempuan, itu mungkin masyarakat masih ada yang belum tahu gitu kan. Itu pengalaman lucu sih kalau menurut saya, tapi itu menjadi sebuah hal yang saya berusaha kalau tampil di masyarakat itu memotivasi bahwa jangan sampai punya anak perempuan kemudian dibatasi dalam pendidikannya. Jangan sampai anak-anak perempuan merasa minder. Contohnya seperti saya itu anak desa, perempuan, orang tuanya juga bukan orang yang kaya raya, tapi alhamdulillah sekarang bisa berdiri depan bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi camat. Jadi jangan kecilkan harapan anak-anak perempuan untuk bisa menjadi apa yang mereka cita-citakan. Gitu. Yang akan termotivasi ini bukan cuma ASN saja, tapi masyarakat secara luas juga. Jadi, camatnya cantik, pinter, dan gimana gitu. Nanti anak saya juga pengen gitu. Ya, kita selalu berusaha begitu ya, memotivasi betul. Sebenarnya. Kalau Bu Camat Praya ini kira-kira apa? Kalau pengalaman unik ya, sebenarnya unik tidak unik sih ya. Jadi terus terang aja, pertama kali kita bertugas sebagai camat ya, waktu itu kebetulan ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama ya. Kementerian Agama, kami diminta masing-masing menjadi IRUP ya, inspektur upacara. Ya, itu saya belum masuk kantor. Jadi sudah langsung jadi IRUP, koordinasi lewat telepon aja. Udah begitu tahu camat, nanti kuanya udah WA ya, minta tolong nanti Bu Camat. Ya siap. Mungkin karena tidak pernah, mungkin jarang ya camat perempuan. Kalau di Kecamatan Praya dulu kan pernah ya ada camat perempuan satu, Bu Tuti kalau nggak salah. Tahun berapa itu? Ya. Kebetulan waktu itu yang hadir kan kepala-kepala madrasah ya semuanya ya, madrasah, terus mungkin murid-muridnya juga kan. Jadi mungkin mereka baru melihat camat perempuan itu berasa jadi artis. Kita turun ke desa, ya, berasa jadi artis. Diajak foto, Bu Camat, kayak jadi artis gitu loh. Itu ya, sebenarnya. Iya, kayaknya itu. Tapi bagus sih, memotivasi. Iya sih, karena langka. Gitu. Sama remaja putri. Iya, betul. Kita walaupun perempuan ya, kita selalu berusaha. Undangan di tengah masyarakat kalau memang waktu kita ada ya, kita berusaha untuk hadir, tidak berwakil, dan masyarakat senang alhamdulillah itu. Jadi itu aja sih, berasa kayak artis aja, sering diajak itu sih. Jadi selebriti ya. Tapi memang kayak artis kita yang cantik-cantik jadi wajar lah ya selebriti. Padahal mungkin ada pejabat yang lebih tinggi di situ, tapi camatnya yang diajak selfie. Iya. Karena jarang-jarang ya. Ada ibu camat, terus cantik pula, wajar lah kalau ada jadi selfie. Jadi masyarakat kita kayak jadi termotivasi, saya besok harus jadi kayak ibu itu. Nanti mungkin ada bu camat selanjutnya. Iya, amin. Bu Camat Jonggat tadi kan cita-citanya. Amin. Mudah-mudahan nanti yang di sebelah kita ya. Nanti dulu kan Bu Camat Jonggat waktu kecil cita-citanya setelah melihat camat tuh saya pengen jadi camat. Ya itu. Remaja putri kita yang sekarang saya besok kayak gitu. Jadi harapan kita begitu biar mereka punya motivasi. Nah, kalau tadi udah nih ada pengalaman unik dari Bu Camat jelasin bahwa didampingin sama suami. Yang pengen kami gali nih sekarang tanggapan keluarga nih setelah menjadi camat, kira-kira gimana, ada perbedaan nggak sebelum menjadi camat dan setelah menjadi camat? Tanggapan keluarga terutama suami, anak-anak dan keluarga besar gimana? Kalau saya sih
Iya, pertama mereka kok bisa? Jawaban Pertanyaan begitu lucu. dikasih tahu kok bisa? bisa? Karena mereka pikir mungkin karena ibunya, karena memang jarang kan, karena ibunya perempuan ya sudah ngantor-ngantor biasa, tidak jadi camat. Yang jadi camat ya cukuplah ayahnya saja. Sekarang kok bisa? Ya, akhirnya kita jelaskan bahwa ini memang tugas, tidak bisa ditolak karena menjadi PNS itu salah satu yang kita tanda tangani kontraknya ya tadi bersedia ditempatkan jabatan dan dimanapun, Dimana saja, ya. jabatan apapun dan dimanapun. Jadi setelah dijelaskan ya alhamdulillah. Kalau suami ya karena beliau sudah ada pengalaman sebelumnya juga di situ, jadi udah tahulah. Support Nah, 1000%. support ya, sangat mensupport dan menjadi tempat untuk konsultasi Iya. kalau ada masalah-masalah yang mungkin perlu arahan. Jadi mentor langsung. Jadi mentor. Jadi mentor langsung. Kalau Bu Camat Raya kira-kira gimana? Kalau tanggapan keluarga sih, setelah jadi camat justru tambah sibuk. Iya. Diprotes berarti ya. Jadi Dapat protes. sebelumnya kan saya sebelum jadi camat ya, saya Kabid Pemdes. Sebenarnya saya lebih banyak pengalaman tugas di lapangan sebenarnya. Kabid Pemdes itu juga banyak tugas di lapangan. Apalagi awal pertama tugas dulu, saya langsung dihadapkan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, 96 kepala desa. Tapi Dan memang itu tentu dengan tantangannya yang luar biasa ya. Karena kalau pilkades itu konflik horizontal itu ya yang lebih dekat. Iya. Ya karena mereka kan sesama di situ ya. keluarga. Jadi dulu waktu di Pemdes itu juga seperti itu kan, kita ke lapangan. Sekarang justru lebih sibuk. Jadi Lebih sibuk tanggapannya sekarang. itu aja sih. Protes ya. Tapi tetap walaupun Lebih diprotes, ya tetap support ini sih 1000%. tetap support. Support, Ya, ya. tetap support. Ya, anak-anak, suami tetap support. Ya. Iya. Ya, mau bagaimana lagi itu sudah tugas kita. Sudah tugas ya. sebagai Tanggung ASN jawab. ya. Baik Sobat ASN semua, kayaknya ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari ibu-ibu kita yang luar biasa ini. Namun sebelum kita akhiri, kami mau minta kira-kira kiat nih, kiat-kiat dari Ibu Camat selaku pemimpin perangkat daerah, pemimpin wilayah, dan sebagai ibu rumah tangga. Bisa diceritain deh ke Sobat ASN semua biar lebih, wah saya kayaknya gimana gitu. Gini. Silakan Bu Camat. Dari mana dulu nih? Bu Camat Jogat atau Bu Camat Raya? Mana-mana? Oke. Kalau saya kiatnya dalam bekerja ya, saya itu ini sebagai perempuan yang bekerja dalam karir selalu memelihara rasa membutuhkan, bukan rasa dibutuhkan ya, rasa membutuhkan. Ini yang mungkin perlu kita selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan saya dimanapun saya bertugas. Kita pelihara rasa bahwa kita membutuhkan pekerjaan ini. Dulu yang mau jadi PNS, yang ngelamar jadi PNS setengah mati berdoa misalnya, ini kan kita. Iya, betul. Kemudian sekarang bagaimana jadinya kalau tiba-tiba kita merasa sangat dibutuhkan sehingga merasa tinggi hati. Jadi peliharalah terus, kalau menurut saya itu memelihara rasa bahwa saya yang membutuhkan pekerjaan ini. Sehingga dengan saya merasa membutuhkan pekerjaan ini, maka saya akan serius melaksanakan ini. Kalau kita sebagai camat, mungkin besok lusa diganti, kemudian bisa saja kan, bisa saja itu. Jangan terlalu merasa dibutuhkan lah intinya kan. Terlalu merasa diri penting. Jangan terlalu merasa diri penting lah. Besok lusa juga kita diganti. Kalau kita pensiun juga akan ada generasi-generasi yang jauh lebih hebat dari kita. Maka mumpung pada saat kita sekarang berada pada posisi ini, maka tumbuhkanlah rasa membutuhkan ini sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kita yang membutuhkan, walaupun pada awalnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Camat Praya tadi, saya juga bahwa ini karena tugas ini sehingga kita duduk di sini, tapi setelah kita duduk di sini maka itu yang saya coba ke diri saya bahwa saya membutuhkan jabatan ini, saya membutuhkan pekerjaan ini, sehingga saya harus serius melaksanakan ini. Karena kalau tidak maka akan ada resiko apabila kita tidak menjadi ya. Sehingga itu yang saya pelihara terus bahwa tumbuhkanlah rasa membutuhkan, jangan merasa dibutuhkan. Nice. Dalam banget, benar-benar. Kalau Bu Camat Raya kira-kira gimana? Ya, jadi salah satu tugas camat itu adalah bagaimana melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pada pemerintah desa. Sebelumnya seperti saya sampaikan tadi ya, saya sempat dapat
apa namanya, tugas atau diberikan tugas sama Pak Kuah. Wabub ya, Pak Wabub bukan siapa? Pak Wakil Bupati dulu. Saya ingin lihat jadi camat nanti untuk apa namanya, bisa membina desa gitu kan. Karena desa dengan berbagai permasalahannya, kita tahu latar belakang kepala desa itu bermacam-macam ya. Jadi tentu dengan latar belakang yang bermacam-macam, tentu SDM-nya juga ya, SDM yang bermacam-macam. Tentu di sini saya komunikasi, intinya bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, baik dengan pemerintah desa maupun dengan staf kami di kecamatan. Bagaimana kita mengkomunikasikan atau menempatkan diri juga. Ketika desa ada permasalahan, siapa tempat mengadu, ya. Kalau dulu waktu saya di Pemdes itu begitu juga. Jadi sedikit ada permasalahan, Bu Kabid gitu. Sebenarnya kalau saya lihat di apa namanya, PP 17 tahun 2018 ya, desa tentang kecamatan itu kita lihat tugasnya itu begitu juga di apa namanya, PP 43 di Undang-Undang Desa, di PP 43 tahun 2014. Kalau kita lihat itu semacam ibunya lah ya, ibunya dari ini, ibunya desa, pemerintah desa itu adalah kecamatan. Sebenarnya kita bertugas untuk membina, memfasilitasi di situ. Jadi intinya bagaimana kita membangun komunikasi ketika ada permasalahan. Jangan ragu untuk kita membantu. Ini saya sering komunikasi nih sama Ibu Camat Jonggat. Sesama Pak. Iya, sesama. Iya. Jadi dia menganggap kita, bukan hanya menganggap kita sebagai camat, sebagai tapi juga sebagai ibunya, tempat mereka mengadu, berkeluh kesah ketika ada permasalahan seperti itu. Jadi bagaimana membangun komunikasi yang baik sehingga nanti pelaksanaan tugas-tugas kita juga lebih ringan. Ya, ketika ada permasalahan di desa atau di ini, tidak mesti harus kita langsung yang turun tangan. Bagaimana kita silahkan, jadi berjenjang seperti itu. Berjenjang. Jadi komunikasi sebenarnya intinya membangun komunikasi. Kalau dengan cerita-ceritanya nih, kayaknya kepingin ya. Belum berani. Tapi ini loh apa namanya? Kalau orang yang suka tantangan, ini cocok loh ya, bagus. Kalau memang saya jadi punya 4 jempol, saya kasih 4 jempol. Pengalaman di wilayah, makanya kalau orang bilang, kalau setahu saya kalau ini ya, yang alumni bilang bahwa kalau belum jadi camat itu belum sah, jadi belum lengkap rasanya perjalanan karir ya. Tapi kalau sudah tugas di kecamatan ya sudah cukup. Oh, pernah juga ya kecamatan. Pernah keliling pelalang buana juga. Baik, nah sebelum kita akhiri nih Sobat ASN semua, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak meminta quotes dari Ibu Camat kita yang cantik-cantik ini terkait dengan apa sih kira-kira yang bisa dibagi ke Sobat ASN semua, kata-kata bijak, quotes yang bisa membangkitkan semangat Sobat ASN. Silakan Bu Camat Jonggat dan Bu Camat Raya membagikan siapa yang duluan nih. Jadi quotes ini sebenarnya untuk diri saya sendiri. Tapi kalau misalnya pun nanti Sobat ASN ingin juga terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan ini, alhamdulillah. Karena ini yang saya rasakan. Jadi quotes saya hari ini adalah, berikanlah warna yang berbeda dalam setiap penugasan Anda. Karena warna yang berbeda-beda itu nanti akan menjadi pelangi yang indah suatu saat nanti. Cakep. Jadi jangan takut berbeda. Jangan takut berbeda. Jangan kita menjadi orang lain karena hanya ingin mengikuti cara sebelumnya misalnya. Jangan takut berbeda, karena berbeda itu bagus. Iya, betul. Kalau Bu Camat Raya nih quotes-nya? Ya. Jadi quote saya ini sejalan sebenarnya sama Bu Camat Jonggat tadi, jangan menjadi orang lain. Itu yang saya garis bawahi, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi bagi teman-teman ASN di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya ASN perempuan atau ASN wanita ya. Jadi quote saya dengerin baik-baik ya. Dan resapi. Tindakan terkuat bagi seorang wanita adalah menjadi dirinya sendiri.
dan bersinar di antara mereka yang tidak pernah percaya kalau dia bisa. Nah, cakep. Bener-bener. Iya. Jadi mematahkan stigma bahwa wanita itu sebenarnya di rumah aja Terbatas, misalnya Iya, wanita itu terbatas, Bisa kemampuan gitu ya. terbatas. Iya. Iya. Ini buktinya nih Bu Camat kita yang dua ini luar biasa sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan. Jadi kalau Lombok Tengah mengadakan Alhamdulillah. apa gitu pasti maju nih. Kecamatan juga, kecamatan Salah Praia. satunya. Iya. Biasa dan tidak pernah kalah dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Amin. Tepuk tangan dulu ya, Bu Camat Jonggat dan Bu Camat Praia. Sebenarnya kita pengen ngobrol panjang lebar dan masih banyak lagi yang ingin kita gali dengan ibu-ibu kita yang luar biasa ini, tetapi karena waktu jualah yang memisahkan kita. Iya. Baik, supaya sobat ASN semuanya tidak bosan nih melihat kami, jangan lupa untuk menyaksikan episode ngaji selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa juga. Baik, mungkin itu saja Bu Camat Oke, untuk terima kasih. edisi ngaji kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya dan pengalaman-pengalamannya yang sudah dibagikan kepada sobat ASN semua. Jangan bosan-bosan ya, nanti kami undang lagi nih. Insya Allah. Episode selanjutnya kita kupas regulasi-regulasi lain yang mungkin sobat ASN masih penasaran. Terima kasih sobat ASN semua atas partisipasinya dan atas atensinya untuk kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kekeliruan. Jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan lewat link komen di YouTube Ngaji kita. Sampai jumpa dengan edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.